Halo, jumpa lagi bersama saya Ade Sudirman di Jurus Ampuh TOEFL. Kali ini kita akan membahas, yaitu bersama-sama mengerjakan soal latihan TOEFL exercise skill 16 sampai 18. Seperti biasa di sini kita akan berlatih 10 soal bagian structure, written expression, khususnya bagian written, yang sebagaimana kita ketahui jenis atau pola soalnya seperti ini: alpha, bravo, charlie, delta di underline. Well, number one, kita mulai saja ya teman-teman. Tolong jangan lupa siapkan dulu alat tulisnya, nanti kita lihat sejauh mana jawaban teman-teman semua. Apakah betul semua, betul 10, nanti ada pembahasannya. Oke. Number one, by the 1920s, many radio transmitters had been built. Oke, number 1, kira-kira alpha, many, bravo, transmitters, charlie, had, delta, built. Oke, the answer is good, delta. Ya, jawabannya adalah delta. Kenapa jawabannya adalah built? Karena kuncinya ini, setelah have atau has atau had, nah ini ada had ya, itu diikuti oleh verb 3 atau to be 3, yaitu been. Nah, to be 3 itu bisa diikuti oleh 2. Pertama, present participle yang kita sebut dengan verb ing, dan past participle yang kita sebut dengan verb 3. Nah, sementara ini adalah verb 2. Jadi ini jawabannya ini yang salah. Jadi harusnya adalah built. Oke. Siap ya. Jadi kuncinya adalah been, to be itu. To be bisa diikuti oleh 2. Bisa diikuti oleh present participle adalah verb ing, dan verb 3. Kita pilih yang ini, verb 3. Oke, number 2. Fish farming has rose in the United States in recent years. Which one is incorrect? Kita di sini milihnya yang salah ya. Alpha, bravo, charlie, delta. Please choose. Okay, the answer is charlie. Kenapa Charlie? Nah, as I said before, that have, has, had, it must be followed by verb 3 or been. Nah, sini kan ada has nih. Maka has itu harus diikuti oleh verb 3. Nah, sementara meanwhile here is verb 2. It must be recent. Oke, jadi jawabannya adalah C. Number 3. In areas of volcanic activity, beach sand may contain dark mineral and little quartz. Which one is incorrect? Yang mana? Yang kira-kira yang salah? Alpha, bravo, charlie, delta. Please choose. Okay, good. The answer is charlie. Why? Because after modality here, it must be followed by base verb, atau kalau saya nyebutnya adalah verb after modal. Nah, verb after modal itu adalah verb 1 tanpa s. Jadi tidak ada s atau is. Sementara di sini ada s-nya tuh. Ya. Jadi jawabannya adalah may contains without s. Jadi kalau ada
model itu bisa may, bisa will, shall, should, itu harus diikuti oleh base form of verb atau saya sebutnya dengan verb after model, yaitu verb 1 tanpa s atau is, although the subject is the third person singular, walaupun mungkin subjeknya adalah orang ketiga tunggal, tetap jangan pakai s kalau ada model. Well, number 4. Cro-Magnon Man was named after the caves in southwest France where the first remains were discovered. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, please. Okay, good. The answer is Alpha. Ya, A ya. Kenapa? Tadi ada to be. Nah, to be ini bisa diikuti ini. Bisa verb ing, bisa verb 3. Here's verb 1. It must be the named. Ya, maka jawabannya yang salah itu adalah alpha. Ini sudah terpola. Ada have has harus diikuti verb 3. To be been, to be 3. To be diikuti oleh present participle, past participle. Modality harus diikuti oleh base form atau verb after model, base form of verb ya. Next number 5. Lizzie, the famous collie who made her first screen appearance in 1943, has always been played by a male dog. Which one is incorrect? Okay, good. Charlie. Why? Because there is has. Nah, here ada has ya. Have, has, had. Itu harus diikuti oleh verb 3 atau to be 3. Nah, to be 3 itu adalah been. Sementara di sini to be-nya adalah be. Be itu adalah to be model, after model. Harusnya adalah been. Okay. The answer is Charlie. Okay, number 6. Kita lihat dulu number 6. Here. A blue bigwig lizard stakes out a territory and will defending females within it against courting males. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. What is the clue? Okay, the answer is good. Charlie. Why? Because there is clue will. Will itu adalah modality. Nah, modality itu ini bisa diikuti oleh verb after model, yaitu verb 1 tanpa s, atau to be. To be-nya adalah be. Sementara di sini ada defending. Nah, defending itu adalah present participle atau continuous. It's wrong ya. Harusnya adalah without ing. Will defend. Oke, udah betul berapa teman-teman semua? Dari 1 sampai 6. Kalau betul 3, keren. Bersyukur kalau betul 6-6-nya ya. Kita masih terus berlatih, ada clue-nya. Number 7. The President George Washington was inaugurated on the step of the Federal Building in New York City. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Please choose the answer. Good. Alpha. Ya. Reason, alasannya kenapa? Tadi itu kalau ada to be itu diikutinya oleh verb ing, namanya present participle, atau verb 3 namanya adalah past participle. Here is verb 1. Nah, salah. Ya. Harusnya adalah id. Salah. Oke. Number 8. By 1627, Plymouth had become a viable and growing community of 50 families, 25 goats, 15 cows, and more than 50 pigs. Okay. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, please. Good. Bravo. The answer is Bravo. Why? Because there is head. Nah, di sini ada head.
had itu diikuti oleh tadi verb 3 atau been. Nah, become adalah verb 2. It must be ini kan became. Jadi become. Use O. Okay. Number 9. Tobacco was the crop on which the eminence of Williamsburg and the prosperity of Virginia were based. Alpha berapa Charlie Delta? Please. Okay, good. Delta. Why? Because after to be. Nah, to be di sini. Verb ing and verb 3. Nah, di sini harusnya it must be D tambah D. Ya. Jadi ada clue-cluenya gampang. Tinggal dipelajari di skill sebelumnya itu. The last number. Because there may be scores of genes in each suspect DNA region, scientists must identifying and sequence the actual genes contributing to type 1 diabetes. Oke, alpha berapa Charlie Delta? Good, bravo. Kenapa bravo? Ada mass. Mass itu adalah modality, harus diikuti oleh verb 1 atau verb after modal, verb 1 without s or es kalau saya nyebutnya, atau base form of verb dan to be. Di sini kan identifying gitu. Ya. Silakan cek jawabannya tadi. Mana betul berapa dari 10 soal. Cara penggunaannya misalkan nomor 1 bisa juga di pause, teman-teman bisa jawab, nanti play lagi, cek jawabannya betul atau tidak dan alasannya kenapa jawabannya itu. Demikian untuk sharing kali ini tentang written expression. Bagi yang baru gabung silahkan cek lagi video-video sebelumnya. Semoga ini bisa membantu teman-teman semua dalam belajar, khususnya dalam menjawab soal TOEFL bagian written expression. Sampai jumpa di pembahasan yang lainnya. Terima kasih.